Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 18 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya udah lumayan ya. Hari ini kita lihat chartnya dulu deh. Untuk IHSG kelihatannya membentuk doji ya. Coba kita perbesar dulu. Ini kayaknya doji ya. Doji masih hijau sedikit sih, tapi kelihatannya memang doji. Artinya kita bisa mengatakan ya kayaknya ya IHSG beneran kena di support dan kita masih memiliki harapan bahwa IHSG kemungkinan besar akan bergerak naik dalam beberapa hari berikutnya. Perlu teman-teman ketahui, hari ini adalah hari terakhir untuk jualan kalau teman-teman ingin pegang duit sebelum lebaran. Jadi kalau teman-teman jualan besok, maka uangnya itu akan cair di T+2, jadi hari pertama, hari pasar pertama setelah libur lebaran. Jadi dengan sangat disayangkan teman-teman nggak bisa jual besok kemudian duitnya dipakai buat libur lebaran. Jadi dari chart IHSG ini kita bisa mengatakan bahwa IHSG kelihatannya masih akan bergerak naik ya. Saya masih berharap cukup besar bahwa IHSG akan kembali ke zona sideways yang saya analisa, yaitu di antara 4.605 dan batas atasnya ada di 5.030. Jadi di Fibonacci saya itu di antara 38,2 dan 61,8. Saya kira itu range analisa yang sudah saya selalu katakan. Saya tetap berpendapat bahwa pada saat IHSG di luar range sideways yang saya perkirakan itu, saya tidak akan mengambil posisi terlalu banyak. Bahkan hari ini sempat jualan beberapa saham karena berjaga-jaga untuk kebutuhan uang cash sepanjang libur lebaran ya. Kita akan libur sampai hari Minggu, lebarannya itu hari Minggu, kemudian hari Senin, Selasa kayaknya juga masih cuti bersama. Jadi teman-teman mungkin T+2 nya itu ada di hari Rabu atau Kamis gitu. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Tension, yang baru browsing terus ketemu dengan channel Stock Tension, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Tension adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kalau teman-teman memiliki minat terhadap analisa teknikal atau mungkin teman-teman ingin menjadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Selain analisa gratisan, kita juga punya beberapa fitur menarik. Kadang-kadang kita mengadakan webinar gratis buat teman-teman. Jadi tunggu-tunggu aja jadwalnya, nanti akan kita umumkan. Sekarang kita juga punya program baru, yaitu analisa akhir pekan live. Jadi teman-teman bisa melakukan request saham pada saat kita sedang live streaming. Hari Minggu kemarin kita udah lakukan uji coba dan saya merasa cukup puas karena banyak feedback dari teman-teman yang mengikuti live stream. Jadi saya merencanakan untuk mengadakan live stream analisa teknikal untuk saham di Bursa Efek Indonesia di pekan ketiga untuk setiap bulannya. Jadi mungkin di Sabtu atau Minggu di pekan ketiga. Di weekend aja kita bikinnya, jadi kita bisa ngobrol lebih santai. Saya akan lebih memilih untuk waktunya mungkin di sekitar jam 4 atau jam 5 ya, waktu Indonesia Barat, sehingga teman-teman yang mungkin mau menikmati malam mingguan bareng orang-orang terkasih itu masih punya cukup waktu. Sekarang mari kita lihat untuk saham APLN. Kayaknya PLN ini ada di sekitar area support ya. Teman-teman bisa melihat ada sedikit resisten di sekitar 108. Di sini kelihatannya dia berbalik arah, di sini juga berbalik arah, dan kayaknya di sekitar ya 94 sampai 98
8 mungkin itu adalah area yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai support. Apakah boleh membeli saat ini? Kelihatannya kita masih butuh lagi sedikit kesabaran ya. Mungkin di candle berikutnya kita bisa melihat apabila ada terjadi tanda-tanda pembalikan arah, saya rasa teman-teman boleh membeli untuk APLN ini, dan kemudian berjaga-jaga kalau APLN sampai ke angka 109 udah bisa jualan lagi. Kalau masih lanjut, resisten berikutnya itu ada di angka 124. Saya kira ini akan cukup bagus untuk APLN karena kita lihat dalam pergerakan turun dalam fase retracement ini volume transaksi cenderung mengecil ya. Jadi saya akan mengatakan ya kayaknya ini higher high dan higher low di APLN belum selesai. Masih ada kemungkinan APLN untuk bergerak naik lebih tinggi lagi. Mari kita lihat Kren. Kayaknya ini Kren hopeless ya, nggak ada harapan lagi. Entah siapapun teman yang meminta untuk analisa Kren, mending segera bertobat lah, janganlah dulu kayak gini. Ini meskipun volume transaksinya cenderung mengecil ya, kita katakan ya volume transaksi cenderung mengecil, tapi ini nggak bagus lah, nggak baik ini. Sudah sepanjang ini dia punya tren turun, ya kan, masih turun terus, dan kita nggak tahu ini mau sampai kapan. Siapa tahu aja dia mau tidur, udah ngantuk ini ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Yang masih bisa menyelamatkan diri sebaiknya segera menyelamatkan diri deh. Kabur aja, ini udah nggak sehat sih. Teman-teman bisa saja mungkin ada yang berspekulasi pengen dapat kayak gini. Kalau dia mantul sedikit seperti ini aja udah happy cuan minta ampun. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini 121 naiknya sampai 150, artinya naik sekitar 29 poin. Tapi kemudian dari 29 poin itu kalau dia turunnya ternyata lebih dari 30 poin. Jadi saya rasa itu nggak bagus ya, sama sekali nggak bagus. Kalau teman-teman berniat berspekulasi, ya pilih-pilihlah yang agak lebih masuk akal. Jangan yang seperti ini dipaksakan untuk entry padahal tidak ada peluang untuk mendapatkan cuan sedikit pun. Next kita punya Indi. Indi ini makin mendekati support ya, cuman kalau lihat posisi seperti ini agaknya berbahaya. Support di 650 ini kelihatannya akan patah, jadi teman-teman harap berhati-hati. Kalau dilihat gayanya ya saat ini, jadi kalau besok mungkin teman-teman bisa lihat dia sampai di sekitar 650. Dilihat dulu apakah dia langsung turun atau malah bertahan di atas 650, bertahan di sekitar support. Itu bisa jadi salah satu tanda-tanda pembalikan arah. Apalagi kalau besok saat menyentuh support, teman-teman tidak melihat ada tekanan penjual yang terlalu banyak. Itu bisa dijadikan pertimbangan bahwa Indi kemungkinan besar akan mantul naik. Kalau teman-teman yang memaksakan diri, yang udah nyangkut, misalnya nyangkutnya di candle hijau sini ya, kayaknya di sekitar mungkin nyangkutnya sekitar 730-an gitu ya, di candle hijau gini terlanjur masuk berharap naik lebih tinggi, tapi ternyata dalam 3 candle berikutnya malah turun. Coba dihitung lagi, apabila memang resikonya udah terlalu besar, udah sampai ke batas pengorbanan yang ingin teman-teman lakukan, sebaiknya cut loss deh, cut loss dulu lah. Nanti kalau dia bergerak naik dari support ini nggak apa-apa, beli lagi, itu adalah hal yang wajar dalam trading. Jadi teman-teman beberapa kali cut loss, tapi sekali dapat cuan ya semoga bisa nutupin cut loss kecil-kecil yang beberapa kali dilakukan. Baiklah, kita lanjut dengan MNCN.
MNCN hari ini merah ya, candlenya warna merah, tapi saya lihat tekanan penjualnya tidak terlalu besar. Kalau teman-teman bisa lihat ini agak aneh ya, dengan candle kemarin body segini, volume yang besar, hari ini candlenya lebih besar tapi volume transaksinya jauh lebih kecil. Jadi saya kira ini ada sesuatu yang aneh yang terjadi di MNCN. Apakah MNCN akan turun untuk support testing atau MNCN kelihatannya akan bergerak naik? Oke, mari kita lihat lebih dekat. Kalau kita lihat ini formasinya adalah bearish engulfing. Jadi candle pertama warna hijau, candle kedua warna merah, dan body candle kedua melingkupi seluruh body candle pertama. Maka kita akan mengatakan ini adalah bearish engulfing. Kalau dilihat model chartnya seperti ini, maka saya akan cukup yakin besok bearish engulfing ini akan terkonfirmasi. Yes, dia akan terkonfirmasi dan MNCN akan bergerak turun. Dia bergerak turun, tetapi itu bukan suatu pertanda yang mengerikan sih. Menurut saya sih nggak mengerikan, belum terlalu mengerikan. Mungkin teman-teman yang udah cuan boleh jualan dulu, tetapi yang belum punya, saya pikir ini adalah kesempatan yang lebih bagus untuk mengamati MNCN lebih dekat. Karena saya percaya, kalau saya lihat gayanya seperti ini, saya lebih percaya bahwa MNCN masih akan naik lebih tinggi. Teman-teman yang udah terlanjur nyangkut atau mungkin udah cuan, lebih baik jual dulu. Lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan membeli MNCN di harga yang lebih miring lagi. Mungkin aja dia ada support testing kembali ke sekitar angka 800-an kan. Ya, itu tentu saja bisa dipertimbangkan. Next kita punya Sochi. Sochi ini kelihatan teman-teman bisa mengatakan ini rebound dari support enggak ya? Boleh teman-teman boleh mengatakan rebound dari support, tetapi saya belum menyarankan untuk entry karena kita lihat dalam chart volume ini kecenderungan harga terus bergerak menjadi lebih kecil. Jadi volume transaksinya itu menjadi lebih kecil, sementara harga juga belum bisa menunjukkan naik yang signifikan. Maka saya cenderung akan percaya Sochi ini akan bergerak sideways. Kalau nggak bisa kita katakan dia akan bergerak dalam range sempit di sekitar support di area kotak hijau di angka 120-an. Apakah ada kemungkinan Sochi bergerak naik? Sampai saat ini saya belum mau mengatakan Sochi akan bergerak naik ya, meskipun dalam tren jangka pendek kelihatannya memang ada uptrend, tetapi saya lebih bagus untuk kasus Sochi seperti ini adalah menunggu saat terjadi breakout resisten di angka 152. Ya memang begitulah, kalau lihat bentuk Sochi seperti ini saya rada ngeri ya. Ada ngeri, mending kalau dia udah bikin higher high lagi baru kita ikutan. Kenapa nggak beli dekat support sini aja Pak? Begini. Teman-teman mungkin ada yang suka beli di sekitar support, ya nggak apa-apa. Teman-teman boleh menunggu saat Sochi mendekati support untuk melakukan pembelian, dan mungkin udah cukup kali ya kalau dari 120 sampai ke angka 150 kan itu ada 30 poin, ada sekitar 25%. Itu kalau dia naik, kalau dia beneran mantul. Tapi kalau dia nggak beneran mantul, kalau ternyata breakdown support, nah teman-teman boleh memilih untuk melakukan cut loss di sekitar angka 116. Itu perlu dijaga karena kita belum melihat pertanda yang cukup bagus dari Sochi, apakah akan meninggalkan zona sideways di antara kotak merah dan kotak hijau atau malah akan breakdown. Next kita punya ISSP.
Kayaknya ISSP makin mendekati support kotak hijau ya di angka 113. Nah, ini kayaknya sih agak pelan ini ya, agak lambat bergeraknya. Teman-teman nggak bisa mengharapkan ISSP langsung ngebut untuk support testing, nggak bisa kayaknya nih. Karena lihat volume transaksinya juga kecil-kecil, kayaknya nggak ada cukup banyak trader yang bersedia bertransaksi di ISSP. Saya nggak tahu apa yang membuat tradernya menjadi ragu, tapi kalau keadaan terus seperti ini maka ISSP akan bergerak turun dengan sangat lambat. Mungkin teman-teman yang udah terlanjur nyangkut di tanggal 24 April, ini ada prosedur yang cukup panjang, saya menduga ada beberapa kawan yang nyangkut di sini, ya mungkin akan cukup tersiksa dengan perjalanan turun yang terlalu lambat. Kemudian itu kan nggak enak ya kalau sahamnya bergerak lambat terus saya dalam posisi nyangkut, rasanya tuh gemes-gemes gimana gitu loh. Pengennya cepat-cepat sampai di support supaya kita bisa mengambil keputusan, segera mengambil keputusan ini layak saya tambah atau memang harus saya buang. Saya kira seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau berpikir lebih jernih, mungkin saja ini adalah area support. Bisa saja saat ini ISSP ada di area support di sekitar 120-an. Ini kan kelihatan memang ISSP bergerak di sekitar 120-an dan di situ-situ aja dia bergeraknya, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Nah, mungkin aja di sini adalah supportnya. Teman-teman bisa melihat, bisa menunggu apabila ISSP terindikasi akan bergerak naik, nah, boleh nambah. Jadi kalau saya pikir sih main aman aja lah, main aman, tungguin aja. Kalau memang dia bakalan naik lebih tinggi, toh kita pasti akan tahu dan kita bisa ikutan kapanpun. Kalau sekarang kan belum ketahuan arahnya yang jelas, jadi lebih baik dihindari. Berikutnya kita punya LPPF. LPPF kayaknya ada candle hijau. Apakah ini pertanda yang bagus untuk LPPF? Sampai saat ini saya belum bisa mengatakan ini adalah sinyal yang bagus ya. Belum bisa. Saya belum melihat ada pertanda yang bagus. Teman-teman, saya akan menganjurkan untuk menunggu sampai LPPF menembus angka 1450. Jadi dia udah ada di atas resisten kotak kuning ini supaya kita bisa lebih yakin bahwa LPPF akan membentuk higher high. Ya saat ini sih kita melihat ada higher high, ya kan? Ini ada higher high terus. Kemudian kita juga melihat ada higher low sampai saat ini. Kalau beneran ini low-nya berarti kita memang lihat ada higher low. Tetapi ini kan belum berakhir. Gelombang ini belum berakhir. Kita mesti melihat beneran ada terjadi higher high lagi baru kita katakan oke, ini ternyata memang higher low dan kita bisa ikutan membeli karena kita sedang melihat uptrend ya, meskipun masih minor ya, masih berumur sekitar 2 bulan, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya kira itu udah bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, saya kira begitu untuk LPPF. Jadi teman-teman yang ngincer-ngincer LPPF, ya mending nunggu deh setelah LPPF naik di atas angka 1450-an, saya kira itu lebih aman untuk ikutan membeli. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita hari ini. Sekarang hari Senin, kita punya hari pasar berakhir di hari Rabu ya, setelah itu kita akan libur panjang untuk liburan Lebaran. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman semuanya dihitung-hitung ulang, yang pakai dana margin, yang pakai dana T+2 itu diperhitungkan benar supaya jangan sampai terjebak berhutang di saat liburan, karena tiap harinya itu dihitung ya, tiap harinya itu dihitung dengan bunga tentu saja. Maka teman-teman lebih baik menghindari hal-hal yang berbau utangan deh selama liburan panjang ini. Jangan sampai terjebak punya hutang terus nggak bisa berkembang duitnya, karena kan pasarnya libur, nggak mungkin harga sahamnya naik. Nah itu coba dipertimbangkan lagi deh. Saya kira untuk hari ini adalah hari terakhir untuk yang transaksi supaya nggak punya utang saat liburan panjang. Kalau belinya besok, belinya hari Selasa, maka
maka teman-teman punya kewajiban ada di T+2, berarti hari Rabu adalah T+1, kemudian hari keduanya T+2-nya itu adalah hari pertama saat pasar buka sesudah libur Lebaran. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.